Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Perkenalkan, saya Putri Audina, guru kelas 5 dari SD Negeri 101793 Batumbak 2, Kabupaten Deli Serdang. Sebagai guru, kita pasti pernah mengalami suatu kondisi di mana suasana pembelajaran di dalam kelas yang tidak terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat masih ada siswa yang kurang aktif, kurang termotivasi, dan tidak semangat dalam belajarnya. Sehingga tanpa disadari, kita sebagai guru terkadang sering membanding-bandingkan kemampuan belajar siswa. Tak halnya terjadi pada saya. Selama ini saya masih mengajar sesuai keinginan saya, bukan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Saya belum memahami sesungguhnya kemampuan belajar siswa itu harus dilihat dari berbagai hal. Contohnya, gaya belajar, minat, perkembangan sosial, fisik, dan psikologi, dan lain sebagainya. Padahal kita tahu setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagaman yang mereka miliki. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan, tuntunlah anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk itu, jika siogianya setiap guru dapat mengenal siswanya secara individual, guru pasti dapat menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, sehingga tidak akan ada kesenjangan dalam proses pembelajaran. Selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 7 dan melalui pembelajaran yang saya lakukan dari platform Mereka Belajar, saya menyadari pembelajaran yang saya lakukan selama ini masih bersifat konvensional, belum sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Akan tetapi, untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, saya mempunyai tantangan dalam keterbatasan waktu dan melibatkan banyak tahapan dalam merancang pembelajaran. Oleh sebab itu, untuk mengatasi tantangan yang ada, saya harus selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat lainnya agar dapat berbagi ide dan bekerja sama dalam merancang pembelajaran serta proses pelaksanaannya, mulai dari evaluasi dan refleksi terhadap pembelajaran yang saya lakukan. Untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, saya melakukan asesmen awal. Hal ini saya lakukan agar dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kesiapan belajar siswa. Setelah mendapatkan hasil kebutuhan belajar siswa dan disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini, saya mendesain pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media interaktif yaitu Bebas, Belajar Ekosistem bersama Siti. Aplikasi sederhana ini saya rancang agar pembelajaran di dalam kelas lebih menyenangkan dan membuat siswa lebih semangat dalam proses belajarnya. Pada aplikasi ini, saya membuat materi dalam bentuk bahan bacaan dan video. Siswa bebas memilih dalam membangun pengetahuannya sendiri. Aplikasi ini juga disediakan misi yang akan dikerjakan siswa secara berkelompok. Aplikasi juga terdapat game sederhana agar siswa senang dalam belajarnya. Sebelum pelaksanaan pembelajaran dilakukan, tak lupa juga saya meminta izin kepada kepala sekolah dan orang tua siswa agar dapat memperkenalkan siswa membawa handphone ke sekolah. Di awal pembelajaran, siswa disiapkan dan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Tak lupa juga saya mengajak siswa untuk menyanyikan lagu wajib nasional agar mewujudkan rasa cinta dan bangga mereka terhadap bangsa. Kemudian, saya juga menanyakan perasaan siswa sebelum pembelajaran dimulai. Saya juga mengajak siswa untuk melakukan ice breaking agar lebih semangat. Ya, kita udah nyanyi lagu wajib. Ibu tanya dulu, bagaimana perasaanmu hari ini? Ada yang senang atau ada yang sedih hari ini? Pagi marah-marah sama mamanya. Ada? Ada. Berarti semuanya dalam keadaan baik? Baik. Berarti biar makin semangat, kita bergerak dulu.
Setelah itu, saya melakukan apersepsi dengan menanyakan pembelajaran sebelumnya dan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Oke, sekarang kita mau belajar tentang ekosistem. Nah, saya tanya dulu, sebelum belajar ekosistem hari ini, sebelumnya kita belajar apa tentang alam? Rabun dekat katanya. Rabun jauh. Mata tua itu penyakit pada Mata. Hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, tujuan kamu belajar hari ini, tujuan kita hari ini belajar, yang pertama kamu harus tahu apa itu ekosistem. Kemudian apa itu rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Saya juga memberikan pertanyaan pematik untuk membangun pengetahuan awal siswa. Pernah lihat kan binatang liar masuk ke rumahmu? Pernah. Kira-kira kenapa? Pernah mencari makanan, mencari apa? Mencari tempat. Setelah itu, untuk membangun pengetahuan siswa lebih dalam, siswa dapat mencari informasi mengenai materi pembelajaran pada aplikasi bebas. Untuk siswa yang tidak membawa handphone, mereka dapat saling berbagi atau melihat pemaparan yang ada di depan kelas. Pada tahapan ini dilakukan diferensiasi konten. Selanjutnya, saya meminta siswa menuliskan informasi apa yang mereka dapat pada sticky note dan menempelkannya di depan kelas. Kemudian, untuk membangun pengetahuan siswa lebih dalam lagi, siswa dapat bekerja kelompok dengan kelompok yang mereka pilih sendiri untuk membuat diorama rantai makanan ekosistem. Setelah itu, mereka juga dapat mempresentasikannya di depan kelas. Pada tahapan ini dilakukan diferensiasi proses. Produsen adalah tanaman atau tumbuh-tumbuhan diuraikan oleh bakteri yang ada di dalam tanah. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, saya juga memberikan LKPD yang akan dikerjakan siswa secara mandiri, di mana LKPD tersebut sudah saya sesuaikan dengan kesiapan belajar siswa. Pada tahapan ini telah dilakukan diferensiasi produk. Di akhir pembelajaran, saya mengajak siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilakukan. Sistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Banyak jenis hewannya. Satu, hewan herbivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan. Yang kedua adalah karnivora. Karnivora adalah pemakan daging. Ketiga adalah dan terakhir adalah omnivora, yaitu makan segalanya. Di akhir pembelajaran, saya menanyakan bagaimana perasaan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Mereka dapat menggambarkan emoticon dan menempelkannya di depan kelas. Selain itu, saya juga melakukan refleksi dengan menanyakan kepada kepala sekolah dan salah satu rekan sejawat tentang pembelajaran yang telah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah SDN 101793. Di sini dari hasil praktik baik yang dilakukan oleh guru saya, Ibu Putri Audina, sangat-sangat memang semangat karena memang hal tersebut sangat dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran khususnya pada saat ini pembelajaran di kurikulum merdeka. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Putri tersebut dapat membangkitkan semangat para guru dan termotivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rahmadani Hasibuan, guru di SD Negeri 101793 Patumba. Dari diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Putri Audina, saya sadar bahwa pembelajaran di kelas belum sesuai dengan kebutuhan siswa. Oleh sebab itu, saya sangat terinspirasi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Saya menyadari praktik baik yang saya lakukan masih banyak kekurangan. Oleh sebab itu, saya berharap guru-guru di luar sana lebih banyak berinovasi dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.